Menantu Super Han San Qian. Bab 6166 Musuh Datang. Namun, kepala Aula Sulong memang tak tertandingi oleh orang biasa. Ia tidak hanya memiliki temperamen yang sangat baik, tetapi ia juga sangat mempercayai bawahannya. Saat ini, ia tidak hanya mendengarkan mereka, tetapi yang lebih penting, ia dapat mendukung mereka. Utusan khusus, kata-kata tetua keempat juga masuk akal. Saya pikir rencana ini layak dilakukan. Utusan khusus yang memimpin tampak sedikit dingin, dan tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia melihat kedua utusan khusus lainnya. Baginya, keduanya adalah orang-orangnya sendiri. Meskipun kata-kata Sulong dan tetua keempat masuk akal, itu juga merupakan kata-kata orang luar. Jadi ketika ia tidak dapat mengambil keputusan, ia secara alami meminta pendapat orang-orangnya sendiri. Sejujurnya, kata-kata tetua keempat masih masuk akal. Saya pikir rencana ini layak dilakukan. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu pemeriksaan lebih lanjut tentang jumlah yang terluka. Kita menganggur saja, dan tidak perlu banyak orang untuk menyerang Han San Qian. Mari kita bermain untuk bersenang-senang saja. Melihat mereka berdua menyetujui rencana ini, tetua keempat menghela napas panjang. Sebenarnya, baginya, apa yang dia katakan sekarang sebenarnya bukan apa-apa. Untuk banyak hal, dia sebenarnya hanya perhitungan sederhana. Dia masih memiliki firasat buruk di hatinya, selalu berpikir bahwa Han San Qian akan melakukan sesuatu, tetapi dia tidak dapat memikirkan apa yang akan dilakukan Han San Qian, apalagi mengatakan spekulasi ini. Ini bukan hanya tidak mendapat dukungan apapun, tetapi juga akan dianggap omong kosong yang akan membingungkan publik, menyihir pikiran orang-orang, dan merusak moral. Saat ini, tindakan defensif ini dapat memperoleh dukungan dasar semua orang, yang sebenarnya cukup untuk memuaskan. Setidaknya, itu dapat mencegah Han San Qian sampai batas tertentu. Utusan utama mengangguk, menatap tetua keempat, dan berkata, "Baiklah, karena semua orang setuju dengan pendapatmu, maka tetua keempat, kamu akan segera menghitung pasukan dan menyerang garis depan musuh. Ingat, tugasmu adalah menunda musuh, jadi pastikan korbannya tidak terlalu besar, sehingga kamu dapat mendukungnya untuk waktu yang lebih lama." Tetua keempat mengangguk dan menerima perintah, "Saya mengerti." Setelah kata-kata itu diucapkan, sesepuh keempat berbalik dan hendak meninggalkan perkemahan, tetapi pada saat ini, seorang prajurit berlari ke dalam tenda dengan panik. Dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Laporkan kepada utusan khusus, sesuatu yang buruk telah terjadi. Han San Qian telah memimpin anak buahnya untuk menyerang kita dan sekarang menyerang pasukan kita." "Apa?" Setelah mendengar berita ini, sekelompok orang itu semua terkejut. Utusan khusus terkemuka bahkan lebih terkejut lagi. Tetua pertama berkata dengan tergesa-gesa, "Sial, tetua keempat benar-benar menebaknya dengan benar. Han San Qian benar-benar menyerang kita seperti dia tidak peduli dengan hidupnya. Langkah ini pasti untuk memanfaatkan korban di pasukan kita untuk menyerang pasukan kita dan mengganggu pengerahan kita." Tetua ketiga juga berkata dengan tergesa-gesa. Utusan terkemuka melirik Sulong, dengan sedikit kemarahan di wajahnya, "Yah, dia ingin menyerahkan keuntungannya dan melawan kita secara langsung, mencoba menghancurkan moral pasukan kita. Aku akan mengambil kesempatan untuk membubarkan semua pelautnya dan menghancurkan semangat juangnya." Utusan lain juga geram, "Ya, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Anak ini terlalu merajalela. Kita belum mengganggunya, tetapi dia berinisiatif untuk menyerahkan diri ke pintu kita. Sialan, aku akan memimpin pasukanku untuk membunuh mereka sekarang." Begitu dia selesai berbicara, utusan itu memberi isyarat untuk berbalik dan meninggalkan tenda. Sulong merasa ada yang tidak beres dan buru-buru menatap prajurit itu, "Berapa banyak orang yang dibawa Han San Qian untuk menyerang kita? Jika semua musuh diberangkatkan, maka mereka jelas tidak bisa membiarkan utusan khusus memimpin beberapa prajurit untuk bertempur. Pertempuran pertama adalah pertempuran terakhir, dan mereka harus merespons dengan seluruh kekuatan mereka." Utusan utama juga memahami kebenaran ini terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan utusan yang impulsif itu dan berbalik untuk melihat jawaban prajurit itu. Semua orang menatap prajurit itu saat ini, menunggu jawabannya. Prajurit itu merasa malu ketika dia melihat semua orang menatapnya.
Namun, dia menundukkan kepalanya dan menjawab pertanyaan, Tuan, Han Sanqian hanya punya 2 orang. Apa? Semua orang yang menunggu jawaban itu jelas terkejut ketika mendengar jawaban ini. Bahkan tetua keempat yang relatif tenang pun membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia tidak percaya apa yang didengarnya. Bab 6167, hanya 2 orang. Kau mengatakan apa yang baru saja kau katakan lagi. Sulong jelas juga sangat terkejut. Ia mengira Han Sanqian akan melancarkan serangan balik saat ini, tetapi ia tidak menyangka serangan balik ini akan begitu keterlaluan dan menggelikan. 2 orang datang untuk menyerang ratusan ribu pasukan mereka. Bukankah ini omong kosong? Karena itu, semua orang yang hadir akan meragukan apakah mereka salah dengar. Bagaimanapun, ini benar-benar terlalu menggelikan. Hanya ada 2 musuh, satu adalah Han Sanqian, dan yang lainnya adalah burung merak yang terbang untuk menyerang sebelumnya. Tetua ketiga sangat akrab dengan pemandangan ini. Bagaimanapun, ia adalah satu-satunya yang pernah bertarung dengan kombinasi ini. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa itu adalah kedua orang ini, perubahan suasana hati tetua ketiga jelas yang paling besar. Sialan, mungkinkah kedua bajingan ini ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan kacau pada pasukan kita dan melarikan diri setelah bertarung? Tetua ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah. Kenangan yang mati, saat ini, terus menyerang kepalanya. Tetua keempat buru-buru berkata kepada utusan utama, utusan, Han Sanqian dan burung merak sebelumnya telah melancarkan serangan yang mengganggu di bagian belakang pasukan kita ketika pasukan kita melancarkan serangan. Akibatnya, bagian belakang pasukan kita menjadi kacau. Para prajurit garis depan harus mundur sementara karena masalah seperti itu di bagian belakang, menyerahkan kemenangan yang sudah sangat dekat. Utusan utama itu memiliki wajah muram. Dia pasti melihat pemandangan ini dengan jelas dari belakang. Utusan lain berkata dengan dingin, sepertinya Han Sanqian, bajingan itu, telah merasakan manisnya menggunakan trik ini dalam pertempuran sebelumnya, dan sekarang dia ingin menggunakan trik yang sama lagi. Bajingan ini memang jauh lebih pintar dari yang kita duga. Awalnya, kita mengira bahwa serangannya adalah serangan yang tidak masuk akal terhadap semua orang. Tetapi sekarang tampaknya dia juga tahu bahwa kuburan adalah keuntungan mutlaknya. Jadi, sebagian besar orang di kuburan mempertahankan status quo, hanya ingin mengandalkan daya tembak mereka berdua untuk mengganggu moral kita. Sulong mengangguk, menatap utusan utama, dan berkata, utusan khusus, jika Han Sanqian berhasil menyerang pasukan kita saat ini, saya pikir moral pasukan akan sangat terganggu. Musuh di garis depan sekuat batu dan tidak akan bergeming. Sekarang kita telah diserang di tengah malam dan menderita kerugian besar. Pada saat kritis ini, jika kita dirobohkan oleh 2 musuh, para prajurit mungkin tidak ingin melawan lagi. Pada saat itu, tidak perlu lagi memutuskan hasil di medan perang. Pasukan kita akan benar-benar kehilangan moral dan efektivitas tempurnya. Tetua keempat juga buru-buru berkata, ya, kita harus menghentikan mereka melakukan ini. Hal terbaik adalah menangkap Han Sanqian. Jika kita dapat menangkap Han Sanqian, itu setara dengan menangkap pemimpin musuh, dan moral lawan akan hancur total. Dengan cara ini, situasi perang mungkin akan sangat bermanfaat bagi pasukan kita. Pada saat itu, pasukan kita tidak perlu berperang, dan musuh akan hancur. Tetua ketiga juga buru-buru berkata, utusan khusus, kata-kata tetua keempat masuk akal. Para pelaut tidak pernah berani membuat musuh dengan kita. Kali ini, pertempuran kelompok berskala besar dengan kita sebenarnya karena Han Sanqian ini. Jika Han Sanqian mati, apa yang akan digunakan para pelaut untuk melawan kita? Terlebih lagi, Han Sanqian adalah otak mereka. Bahkan jika para pelaut tidak menyerah, mereka akan tetap sangat lemah tanpa pemimpin Han Sanqian. Tentu saja, di sisi lain, jika pasukan kita menangkap Han Sanqian, moral juga akan sangat meningkat, dan pertempuran ini akan berjalan lancar. Tetua itu juga mengangguk, membungkuk dan memberi hormat, berkata, utusan khusus, saya juga berpikir rencana ini layak dilakukan. Utusan utama melirik kedua utusan lainnya, dan keduanya mengangguk dengan sangat serius. Baiklah, karena musuh telah secara pribadi mengirimkannya ke pintu kita dan menyerahkan leher mereka kepada kita, maka kita benar-benar tidak punya alasan untuk tidak menerimanya.
Utusan utama membuat keputusan, sampaikan perintahku. Ya. Segera kumpulkan pasukan, ikuti aku keluar dari kamp, AA dan tangkap Han Sanqian untukku. Ya. Bab 6168 Kamu sangat berani. Tunggu. Sulong tidak berani lalai di saat kritis, dan buru-buru menghentikan perintah utusan utama. Jelas, utusan utama itu sedikit bingung, dan tidak tahu mengapa Sulong tiba-tiba berhenti saat ini. Tuan Istana Su, tidakkah kamu setuju? Tuan Istana Su, kamu tidak takut dengan musuh, apakah kamu akan melarikan diri saat ini ketika kamu mendengar musuh datang? Kamu masih menyebut dirimu Tuan Istana, aku pikir kamu hanya tikus, pengecut. Dua utusan lainnya segera berteriak dengan suara dingin dengan jijik. Jika itu di masa lalu, para tetua saat ini pasti akan membantahnya dengan keras. Lagi pula, bagi mereka, menghina tuan istana mereka sama tidak nyamannya dengan membunuh mereka. Namun, saat ini hari ini, ketiga tetua itu sebenarnya tidak membantah apapun, tetapi hanya menatap Sulong dengan aneh dan bingung seperti utusan lainnya, dan benar-benar tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan saat ini. Sulong menatap mata beberapa orang, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kejadiannya jelas telah menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Sambil mendesah, Sulong penuh dengan ketidakberdayaan, saya tidak bermaksud untuk tidak bertarung. Pertarungan ini tidak dapat dihindari apapun yang terjadi. Ini harus diperjuangkan. Namun, karena kita harus bertarung, kita harus melawannya dengan penuh semangat, dan bahkan hanya kemenangan yang diperbolehkan dan tidak ada kekalahan yang diperbolehkan. Apakah Anda mengerti maksud saya? Utusan lainnya ingin membantah beberapa patah kata, berpikir bahwa Sulong menebus ketidakmampuannya setelah dikritik oleh mereka, tetapi mereka dihentikan secara paksa oleh utusan terkemuka. Utusan terkemuka relatif rasional. Dia menatap Sulong dan berkata, Tuan Istana Su, tolong jelaskan secara rinci. Sulong juga tidak marah. Dia buru-buru menjelaskan, utusan, seperti yang saya katakan tadi, adalah hal yang baik untuk menangkap pemimpin terlebih dahulu. Semua orang tahu manfaatnya, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Melihatnya mengangguk, Sulong terus menambahkan, tetapi ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan. Jika tidak, jika kita tidak dapat menangkap pemimpinnya, itu akan menjadi surat perintah kematian kita. Prajurit kita akan berpikir bahwa hanya dua orang yang dapat melakukan serangan sensasional terhadap pasukan kita dan tetap mundur tanpa cedera. Betapa lemahnya kita. Saat itu, keruntuhan moral militer akan lebih tragis dan cepat. Karena itu, kita harus menang, dan jika kita ingin menang, kita semua harus turun ke medan perang sendiri, dan tidak hanya mengandalkan prajurit-prajurit ini. Kepala Istana Su, maksudmu semua pemimpin yang hadir di sini harus menyerang, kan? Kata utusan yang memimpin. Sulong mengangguk, benar. Utusan lain mendengar dengan tidak puas, apakah ini perlu? Hanya ada dua orang di pihak lain, tetapi semua orang baik kita berkumpul. Kepala Istana Su, apakah menurutmu ini yang harus kita lakukan? Bukankah ini cukup memalukan? Ya, mayoritas menindas minoritas. Ini adalah kasus di medan perang. Tidak apa-apa untuk mengatakan itu, bagaimanapun juga, ini adalah pawai dan pertempuran, tetapi serangan pihak lain hanya dua orang, tetapi kita harus membuat keributan besar. Jika orang-orang keluar, tidakkah orang-orang akan menertawakan kita? Sulong mencibir, sejak zaman dahulu, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Semua sejarah di dunia ini selalu ditulis oleh para pemenang. Sebenarnya, tidak ada yang peduli bagaimana Anda berhasil. Bahkan jika mereka peduli, Andalah yang akan memberitahu mereka bagaimana Anda menang. Di sisi lain, jika kita kalah, seberapa besar kepercayaan diri musuh akan meningkat, dan seberapa rendah moral kita. Jadi, bagaimana menyelesaikan masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Utusan utama itu mengangguk. Tidak peduli apapun, kata-kata Sulong masuk akal. Sebenarnya, ini memang pertempuran yang bisa dimenangkan tetapi tidak kalah. Menang mungkin tidak terlalu menyelamatkan muka, tetapi jika Anda kalah, Anda tidak akan punya muka sama sekali, dan bahkan banyak hal akan hilang sama sekali. Kata-kata Master Istana Su sangat masuk akal. Dengan cara ini, dengarkan perintah saya. Beberapa orang hanya bisa menundukkan kepala dan menunggu perintah. Kami bertiga, ditambah Master Istana Su dan tiga tetua lainnya,
total 7 orang, akan melakukan yang terbaik untuk mengepung Han Sanqian. Di antara mereka, Master Istana Su akan memimpin 3 tetua sebagai satu kesatuan, dan kita bertiga akan menjadi satu lagi, menyerang dari kedua sisi. Jika pasukan dikepung, semuanya akan mengikuti perintah Master Istana Su. Bab 6169, Rekan Tim Babi. Apa? Kedua utusan itu terkejut ketika mendengar perintah itu. Sebenarnya, bagian pertama mudah dimengerti. Bukan tidak mungkin bagi semua orang untuk bekerja sama menghadapi Han Sanqian. Namun, bagian terakhir benar-benar membingungkan. Anda harus tahu bahwa Panglima tertinggi pasukan adalah utusan utama. Namun, ketika harus mengepung Han Sanqian, semuanya telah berubah total. Sekarang Sulong telah diangkat menjadi Panglima tertinggi. Mereka benar-benar tidak mengerti. Untuk mendapatkan komando, mereka telah membuat banyak rintangan bagi Sulong dan yang lainnya, dan mereka juga telah mengatakan segala macam hal yang kasar. Sekarang, pemimpin mereka sendiri akan menyerahkannya kepada Sulong tanpa usaha apapun, yang sangat membingungkan. Saya tidak setuju dengan ini. Komando selalu menjadi milik aula utama kita. Mengapa kita harus menyerahkannya kepada orang lain sekarang? Itu benar. Dalam hal kualifikasi, Sulong, kepala aula dari aula cabang, memiliki status yang sama dengan kita. Jadi, mengapa kita harus membiarkannya memimpin kita? Apakah dia memiliki status itu? Sulong tampak sedikit malu, tetapi dia tidak membantah, dia bahkan mengangkat tangannya untuk menghentikan ketiga tetuanya berbicara untuk mencegah situasi semakin memanas. Sulong tersenyum dan berkata kepada utusan utama, saya menghargai kebaikan utusan itu. Karena Anda sekarang adalah Panglima tertinggi pasukan, kami tentu akan mengikuti pimpinan Anda setelah pertempuran. Sulong jelas sangat rasional. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak memiliki sedikit pun niat untuk bersaing, tetapi bahkan mengambil inisiatif untuk melepaskan niat baik yang sesuai. Semua ini, pada kenyataannya, dapat menggambarkan kemurahan hatinya. Utusan khusus utama menggelengkan kepalanya dan mendesah, Tuan Istana Su, tidak perlu bersikap begitu rendah hati. Anda harus tahu bahwa ketika saya mengambil alih komando pasukan sebelumnya, itu memang karena kami adalah istana utama dan Anda adalah istana cabang, jadi harus ada rasa prioritas yang jelas. Tetapi sekarang, dengan musuh yang kuat di tangan, setelah kami bertuju mengepung kami, Master Istana Su, Anda adalah orang dengan kultivasi tertinggi di antara kami bertujuh. Tentu saja, demi situasi keseluruhan saat itu atau demi tujuan untuk dapat menanggapi keadaan darurat selama masa perang, Anda harus menjadi pemrakarsa utama. Ini adalah pilihan yang paling rasional. Dalam satu kalimat, utusan khusus terkemuka tidak hanya menunjukkan kewajarannya, tetapi juga menyelesaikan situasi di mana ketiga orang itu memaksa diri untuk merebut kekuasaan dan mempermalukan istana cabang. Harus saya akui, mereka yang bisa mendapatkan posisi tetua di aula utama tidak hanya kuat dan ganas, tetapi juga dewasa dan licik. Jelaslah bahwa saya merasa bahwa saya tidak cukup baik saat ini, tetapi setelah berbicara, saya bisa menjadi orang yang memahami situasi secara keseluruhan dan sangat rendah hati. Inilah pesona bahasa. Seperti kata pepatah, pisau yang membunuh orang tidak menakutkan jika melihat darah, tetapi yang tidak melihat darah adalah yang paling menakutkan. Faktanya, ini adalah kebenaran. Karena hal semacam ini dapat membunuh orang kapan saja, dan itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika lawan tidak memiliki kultivasi, bahkan jika lawannya hanya seorang sarjana, yang tidak berdaya, dia masih dapat dengan mudah membunuh Anda dalam hitungan detik, dan itu tanpa usaha. Dan terkadang, jika Anda mengandalkan kekuatan saja, belum lagi menghabiskan setengah hari usaha, bahkan jika Anda mengosongkan kultivasi Anda mungkin tidak dapat membunuh lawan. Sulong adalah orang tua di dunia, tentu saja dia dapat mendengar misteri dalam kata-kata ini, tetapi dia tidak menolaknya. Pertama, dia benar-benar tidak bisa mengulurkan tangan dan memukul wajah seseorang yang sedang tersenyum. Kedua, mereka memang sangat tulus, dan mereka benar-benar peduli dengan situasi perang, dan mereka juga telah menempatkan diri mereka pada posisi yang tinggi. Anda harus minum susu beracun ini. Tetua ketiga yang relatif sederhana, pikirannya penuh dengan kekacauan saat ini. Dia tergerak oleh irama orang lain dan langsung tergerak, hei,
kami terlalu kasar sebelumnya, dan selalu berpikir bahwa aula utama dan kami seharusnya cukup berselisih. Sebenarnya, para atasan selalu ingin menyingkirkan kami, tetapi sekarang tampaknya kami terlalu berpikiran sempit. Kami mohon maaf kepada Anda. Tetua keempat dan tetua pertama benar-benar dapat merasakan bahwa pihak lain sama sekali tidak mungkin bersikap begitu ramah, jika tidak, aula utama dan aula cabang tidak akan pernah terbagi hari ini. Namun, tetua ketiga telah menyatakan sikapnya dengan bodoh, dan mereka berdua hanya bisa dengan enggan mengikuti untuk menghindari tuduhan tidak sopan. Rekan satu tim babi. Bab 6177 Pahlawan vs. 2 Pahlawan. Kami dulu lancang, mohon maafkan kami, utusan khusus. Hanya dengan beberapa patah kata sederhana, dia membuat pengaturan yang masuk akal dan membuat perilaku mereka bertiga sebelumnya menjadi mulia, yang membuat kepala utusan sangat senang. Sekarang, orang-orang di aula cabang harus tunduk padanya dan menunjukkan niat baik, yang membuat kepala utusan semakin senang. Meskipun ada gesekan sesekali antara aula utama dan aula cabang, hakikat mereka yang sebenarnya selalu satu keluarga. Seperti kata pepatah, saudara selalu bersama untuk melawan harimau. Bagaimana mungkin kami benar-benar tidak setuju dengan Anda? Anda pernah dikalahkan sebelumnya dan diejek oleh kami. Meskipun Anda melihat bahwa kami mencibir Anda dan bahkan memaksa Anda sampai batas tertentu, sebenarnya, itu hanya niat baik kami. Seperti seorang ayah yang melihat putra kesayangannya. Anda selalu berharap dia bisa tumbuh dewasa, tetapi setelah dia mencapai usia tertentu, dia masih melakukan hal-hal yang tidak dewasa. Aula cabang telah mengalami periode pengembangan diri yang panjang sejak terpisah dari aula utama, tetapi efek dari pengembangannya belum memuaskan bagi kami. Jadi, kami kurang lebih marah karena kurangnya semangat juangnya. Mengkritik Anda juga karena kami berharap Anda bisa tumbuh, dan saya harap Anda semua bisa mengerti. Sulong berkata dalam hatinya, apa-apaan ini, kalian, saya telah memarahi Anda, tetapi sekarang Anda berbalik dan menjadi orang baik. Selain itu, aula cabang dipanggil putra oleh sekelompok orang ini, dan benar-benar dimanfaatkan. Kuncinya adalah Anda mungkin merasa sangat tidak nyaman tentang hal itu, tetapi Anda tidak dapat membantahnya. Tetapi semua ini karena para tetua keluarga Anda sendiri mengambil alih kata-kata orang lain dan membiarkan orang lain mengikuti kata-kata untuk menyerang Anda. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa marahnya Anda hanya bisa menelan amarah Anda. Tentu saja, Anda harus tersenyum. Ya, seperti yang dikatakan utusan khusus, aula cabang ini dan aula utama berasal dari keluarga yang sama. Meskipun tulangnya patah, keduanya masih terhubung. Bagaimana mungkin Su tidak tahu niatmu? Hanya saja bawahanku kurang lebih bodoh, jadi jika ada yang tersinggung, Su akan meminta maaf atas nama mereka. Aku harap ketiga utusan khusus itu tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Sulong benar-benar tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan lain karena situasinya. Ketiga utusan itu sangat gembira, dan wajah mereka penuh dengan candaan. Tetua pertama dan tetua keempat jelas-jelas tertekan, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Baiklah, karena kesalahpahaman semua orang telah terselesaikan, saya harap kita dapat bekerja sama untuk menghadapi musuh. Utusan utama memanfaatkan kesempatan itu, dan sekarang dia merasa puas dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sulong mengangguk, meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi seperti yang dikatakan utusan utama, tidak peduli apapun, sekarang semua orang selalu bergerak maju untuk menghilangkan kesalahpahaman. Ini juga berarti bahwa setiap orang dapat sepenuhnya bersatu dalam menghadapi Han San Qian. Tuan Su, semuanya akan berada di bawah perintah Anda mulai sekarang. Utusan utama berkata. Dua utusan lainnya juga buru-buru menundukkan kepala dan menyatakan sikap mereka, kami pasti akan mematuhi perintah Tuan Su. Bagaimanapun, ketiga orang itu adalah orang-orang lama. Dengan menggunakan trik ini, mereka tidak hanya memanfaatkannya sekarang, tetapi sebenarnya ada alasan lain yang sangat penting, yaitu, untuk menghindari digunakan sebagai umpan meriam ketika berhadapan dengan Han San Qian nanti. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari aula utama, dan mereka mungkin menjadi target utama di mata musuh. Jika mereka tidak melakukan rekonsiliasi tertentu sekarang, maka pada saat itu,
Jika Sulong dan gerombolannya mempermainkan mereka dan melihat bahwa mereka diserang oleh musuh, mereka hanya akan memilih untuk bekerja tanpa berusaha keras. Satu-satunya yang akan menderita adalah mereka bertiga, dan mereka tidak ingin menderita kerugian sebesar itu. Oleh karena itu, rekonsiliasi terlebih dahulu juga demi keselamatan mereka sendiri. Sulong mengangguk sebagai jawaban, melirik semua orang yang hadir, dan akhirnya berkata, "Baiklah, semuanya, ikuti aku ke pertempuran." Setelah kata-kata itu jatuh, Sulong segera berjalan keluar dari tenda, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti saat ini. Sekelompok 7 orang berdiri di luar tenda. Pada saat ini, Han Sanqian juga membawa kueer dan bergegas ke posisi musuh. Keduanya sudah siap dan sangat gila. Menurut rencana yang telah direncanakan sebelumnya, setelah keduanya tiba di medan perang, Han Sanqian langsung menyerbu kerumunan dan menyerang dengan panik, sementara kueer tetap di udara dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan dukungan.